saya Eko Mega Bintang. Spesial Ramadan pada hari ini kita ada di Kota Bogor. Tempatnya ada di mana, Cut Mila? Di Alase. Di sini tempat orang nongkrong loh, bisa ngopi, terus bisa makan, dan juga di sini ada galeri pernak-pernik. Jadi di sini itu berbagai macam ada dijual loh. Apalagi kita pas banget momennya buat anak-anak muda yang nongkrong di sini bisa gibah-gibah, ya kan? Jangan dong, oh gitu ya, bulan puasa say. Iya, oke. Pastinya gini loh. Gimana? Di sini kita bisa berbuka bersama. Iya, bersama keluarga, teman dan rekan semuanya. Tapi, ya. Gimana? Dengan peraturan 3M, Ya, protokol pakai kesehatan, pakai masker, terus ada lagi cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan menjaga jarak. Terus Mas Eko di sini ada apa namanya kopi best sellernya loh. Ya, apaan itu? Nah itu yang Mas Eko punya. Ini, tadi udah rasa apa belum? Belum. Ayo kita sama-sama cobain ya. Kamu jual apa ini? Ini namanya ini hot cappuccino. Oh, nih. punya saya Coba. adalah Alase. Kopi Alase. Iya, ini pemirsa. Coba yuk kita ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Enak banget. Nah, sebenarnya nih Mas Eko ya, saya itu kalau ngopi itu kurang. Karena di Alase saya jadi ngopi dari tadi malam. Dan saya juga biasanya nggak pernah ngopi karena kan saya ada mah ya, ternyata harus makan dulu ya, makan dulu sebentar. Tetapi dengan minum Alase di sini kopinya jadi nikmat kayak gitu. Ya pastinya ya, buat warga Jabodetabek ya, khususnya ya ada di Kota Bogor dan sekitarnya bisa datang rame-rame ke sini. Iya. Tempatnya itu asik banget ya, cozy ya, nyaman ya. Dilengkapi dengan pastinya sih fasilitas yang bagus sekali dan pelayanan yang sangat ramah sekali. Di sini santun orangnya dan baik budi, rajin menabung, membuang sampah pada tempatnya. Yang pastinya begitu ya. Tetap hanya di Alase. Oke, makasih. Ya, dari saya Eko Mega Bintang dan saya Cut Mila. Saya akhiri pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Eko Mega Bintang. Saya Cut Mila. Dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Cut Mila, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini spesial ya buat kita di sini kedatangan para ulama ya, para kiai, ini sepuh dan sesepuhnya juga ada di sini. Jadi spesial buat pada sore hari ini buat pemirsa semua di rumah, bahwasanya kita hari ini momennya tetap rukun Islam, mengenai rukun Islam ya, rukun Islam yang kita kaji dalam Ramadan ini. Yang kelima adalah pergi haji jika kita mampu kayak gitu. Jadi kajian kita pada hari ini, pada sore hari ini itu makna haji mabrur gitu ya. Nanti bisa mungkin ada bintang tamu ya hari ini, ada Pak Haji Didi Supriyanto SHMU. Pokoknya kamu tuh lancar banget kalau malah belakang-belakang ya gitu, titel itu belakang kamu pasti lancar ya. Ada juga bintang tamu pada sore hari ini, ada Ustadz Zainal Wido MA SAG ya, no itu kan. Terus ada juga ada Ustadz Haji Abdul Khair MA. Jadi Ustadz ini MA, Ustadz ini SAG, dan Pak Haji ini SHMU. Kalau saya Eko Mega Bintang SPJ. Sarjana pendidikan. Oh iya, kalau saya Nurul Jamila SH alias Cut Mila. Ya pokoknya hari ini kita kompak Mbak Mila ya. Selamat datang Pak Didi, Pak Zainal Wido dan Pak Haji Abdul Khair. Waalaikumsalam. Hari ini spesial buat kita semuanya. Dan buat pemirsa, pemirsa di rumah maupun yang ada di studio pada sore hari ini, kita pembahasan pada sore hari ini adalah makna haji mabrur. Mungkin Pak Haji Didi maupun Pak Zainal Wido dan Ustadz Abdul Khair bisa menjelaskan apa arti makna dari haji mabrur untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Eko, terima kasih Mbak Mila, dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada. Hari ini kita akan bahas atau kita kaji yaitu hal-hal yang
berkenaan dengan makna haji mabrur. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi kalau bicara tentang surga, jadi ongkos haji berapapun tidak setara dengan yaitu timbalan yang Allah berikan pada mereka yang meraih haji yang mabrur, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal bahwa haji ini adalah bahagian dari rukun Islam yang 5 ya, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, dan terakhir adalah ibadah haji. Insyaallah di sini juga ada haji bidi yang juga berpengalaman, yaitu melaksanakan ibadah haji juga umrohnya, bahkan setiap tahun dia melaksanakan ibadah umroh. Subhanallah. Dan Mas Eko juga kemarin kita sama-sama berumroh ya. Dan bahkan Mas Eko juga sudah berada di Arafah ya, walaupun tidak wukuf di Arafah ya, hanya muhasabah saja. Karena haji itu adalah al-hajju Arafah, haji itu harus wukuf di padang Arafah. Pemirsa rahimakumullah, bicara tentang haji mabrur itu minimal ada 3 yang harus kita lakukan kalau kita ingin meraih haji yang mabrur. Pertama adalah ikhlas niat. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Jangan sampai salah niat. Karena di akhir zaman ada orang-orang yang berhaji bukan karena Allah. Ada niatnya sekedar ingin mendapatkan gelar haji, pulang dari haji kalau dipanggil haji marah-marah. Ada juga niatnya lindusha, jalan-jalan, sekedar shopping, belanja ya. Dan itu banyak yang wajib ini. Dan kau sudah pengalaman soal belanja. Bahkan tempatnya selfie tiap ya. Dan juga ada yang niatnya sekedar yaitu real masalah, minta-minta. Banyak di sana yang mereka ke sana hanya ingin minta-minta, sabilillah ya wajah. Mereka minta-minta pada para jamaah yang datang. Mereka hanya mengharapkan itu. Dan ada juga yang melihatnya di tijarah, bisnis, dagang. Tidak sedikit yang ke sana mereka berdagang. Tidak salah dengan berdagang. Tidak salah kalau orang dipakai juga Pak Haji atau Bu Haji. Tetapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya, ya. Bukan karena ingin dapat haji, bukan karena ingin populer, atau bukan karena jalan-jalan, dan bukan karena bisnis, bukan, tapi hanya karena Allah. Dan tentunya di samping ikhlas niatnya karena Allah, yang kedua adalah zadun halal, bekalnya pun harus halal. Saya istilahkan ada haji nasab, nisab sama nasib. Kalau nasab itu dia pergi haji karena nasab, keturunannya. Orang tuanya kaya, anaknya diberangkatin haji. Nah biasanya orang Betawi nih, orang tuanya kaya raya, anaknya diberangkatin semuanya, ya. Wa ala ali washabi ajmain, semua diberangkatin. Atau sebaliknya, seperti Mas Eko sukses, orang tuanya diberangkatin. Alhamdulillah, dua-duanya diberangkatin. Ini nasab karena faktor keturunan. Ada orang tua yang kaya atau sebaliknya anaknya yang kaya diberangkatin. Ada haji posasi, yang postikasi, ya kan. Ada juga haji yang namanya haji nisab, dia nabung. Dia nabung, seorang pedagang kecil atau pedagang kaki lima, dia nabung sampai akhir terkumpullah dana buat haji, dia daftar haji. Bahkan ada kisah satu ketika saya berangkat haji, kamar dengan saya seorang yang melihara sapi. Dia hanya peternak sapi, dia punya sapi 5 ekor. Dia pelihara dari mulai kecil sampai besar, dan akhirnya dijual setelah besar. Dia berangkat haji bisa daftar haji plus. Bayangkan, seorang yang hanya ternak sapi, dia bisa berangkat haji dengan haji plus. Ini dia nabung sedikit, lama-lama berhasillah dia untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Namanya nisab, ya. Ada juga yang nasib. Nah, nasib dia tidak punya tabungan, dia juga bukan orang kaya, dia juga bukan karena anaknya atau orang tua kaya, tapi nasib. Mungkin saja dia posasi, postikasi, atau abidin atau spedinas, atau apa saja lah judulnya. Jadi ini nasib ini memang Allah sudah mengatakan bahwa haji itu panggilan Allah. Makanya Allah tidak hanya memanggil orang yang kaya saja, tapi Allah tidak memanggil hanya yang mampu saja, Mas. Tapi Allah juga memampukan orang-orang yang dipanggilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang maaf secara ukuran logika kita tidak masuk akal. Tukang bubur pergi haji, atau tukang yang lainnya. Ini banyak muaz
muazzin dan datang haji, tukang cuci. Luar biasa Mas Eko. Beliau juga ini memberangkatkan muazzin, memberangkatkan imam untuk ke tanah suci. Ini namanya nasib ya. Dia tidak mampu tapi nasibnya Allah berikan rezeki bisa melaksanakan haji atau umrah, yaitu dengan cara nasib tadi, rezeki yang tak terduga. Jadi Allah memampukan orang-orang yang dimampukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa sesudah itu di samping bekal yang halal dan yang lain adalah ma'rifatun bil manasik. Sudah niatnya sudah bagus karena Allah. Kemudian bekalnya sudah halal. Yang ketiga harus mengerti manasiknya. Makanya Mas Eko kan kemarin sebelum berangkat umroh kan manasik Pak Haji juga manasik dulu kan? Iya, manasik. Dan itu ada rukun-rukunnya, ada rukun haji, ada rukun umroh. Dan di antara rukun-rukun itu yang sudah kita ketahui ada rukun haji, ada yang namanya ihram, kemudian ada wukuf di padang Arafah, kemudian ada tawaf, ifadah, kemudian sa'i, ada tahallul, ya kan? Ini bagian dari rukun haji. Nah, kalau umrah tidak ada yang namanya wukuf di padang Arafah. Nah, apa makna di balik itu? Ternyata bukan hanya sekedar kita berada di Arafah, kemudian melontar jumrah dan sebagainya, tapi ada makna di balik itu. Yang pertama, ketika kita melaksanakan ihram, adalah simbol sebuah ketawaduan, yaitu ingat bahwa ketawaduan itu tidak boleh seorang itu jadi sombong karena hartanya, jabatan dan sebagainya. Tanggalkan semua pakaian-pakaian dan jabatanmu, kebesaranmu, ganti dengan kain ihram. Mengajarkan kita untuk tawadu alias rendah hati. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu adalah simbol meniru tingkah laku alam semesta. Jadi manusia ini harus tunduk dan patuh. Matahari pun tawaf, bulan bintang pun tawaf. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. Tasin kan ada kan? Semua matahari, bulan, bintang tawaf. Mereka tunduk dan patuh pada Allah. Dan manusia pun adalah bagian dari alam. Bagian maka harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan matahari tidak tunduk patuh pada Allah, dia terbit di sebelah timur misalnya, hancur kiamat. Andaikan manusia pun tidak mau tunduk pada Allah, maka terjadilah kehancuran. Termasuk ketika sa'i. Sa'i adalah simbol antara usaha dan doa. Simbol kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Siti Hajar tidak sekedar berdoa pada Allah, ya Allah aku minta air ya Allah, tapi beliau juga berusaha bersobat dan tarwa. Usaha dan doa itu menghasilkan air zam-zam. Doa dan usaha. Kemudian simbol kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian ketika dia wukuf pada Arafah, ini simbol demonstrasi besar-besaran tentang persamaan dan kesamaan manusia. Jadi manusia itu semuanya berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada yang lebih hebat, apakah itu orang Arab atau bukan orang Arab. Yang paling hebat adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa banyak ajaran-ajaran yang bisa atau hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah haji itu. Ustaz, saya mau tanya sama Ustaz Zainal juga. Ya, ciri-ciri yang apa ciri-ciri haji mabrur kayak gitu. Mungkin nanti bisa dibantu Ustaz Pak Haji Didi juga bisa bantu ya Pak Ustaz Abdul juga bisa bantu. Mungkin Pak Cemila juga bisa bantu. Saya bantu doa. Bantu doa ya. Mungkin silakan. Bantu saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi memang seluruh ibadah itu tidak ada yang berat kalau dasarnya iman. Ada orang yang diberikan harta, tapi kalau memang imannya tidak ada, maka dia tidak akan berangkat untuk beribadah. Ada orang yang tidak punya harta, tapi kalau imannya kuat, maka Allah akan mudahkan dengan berbagai cara yang Allah kehendaki. Jadi sampaikan ada tukang urut naik haji, ada tukang ojek naik haji, ada tukang urut naik haji, ada marbot naik haji dari itu. Sudah memberangkatkan beberapa orang, masya Allah, itu luar biasa. Ini adalah pahala yang begitu besar. Kemudian ibadah itu terikat dengan niat dan cara. Jadi niat kita sebenarnya. Kalau niat kita haji tadi ingin dipanggil haji, pas pulang dipanggil haji dia marah gitu. Saya kan pergi haji mahal, ongkosnya ini. Kalau nggak panggil haji, kalau panggil haji dia nggak nengok, ada yang gitu. Ada juga yang dipanggil haji malu. Malu ya. Itu kan niatnya. Nah, makanya kalau niatnya benar, maka yang kedua adalah caranya harus benar. Jadi kita harus mengetahui ilmu haji. Karena terikat dengan rukun dan syarat-syarat haji. Ini kalau kita dua ini tercukupi, maka insya Allah akan mencapai dengan haji yang mabrur. Yang ketiga memang haji ini adalah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, maka Allah memberitakan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia. Jadi kita semuanya sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim agar kita bisa datang ke Baitullah. Kata Allah, panggillah manusia, maka mereka akan datang ke rumahku ini, ke Baitullah. Ada yang dengan
berjalan kaki, tentu bagi yang dekat misalnya. Ada yang naik kendaraan, tentu bagi yang agak jauh. Termasuk kita Indonesia. Mungkin kalau kita naik onta nggak sampai kali sekarang ya. Kita juga nggak ada contohnya. Tapi Allah ciptakan bagaimana haji itu bisa ditempuh dengan jarak yang cepat. Ya, dengan waktu yang cepat. Ustaz, bahkan saat ini beberapa tahun yang lalu ada yang berjalan kaki dari Pekalongan, Masya Allah. jalan kaki sampai ke Baitullah Sampai itu ya. untuk berhaji. Dan ada lagi yang naik motor NMAX 8 bulan. Masya Allah. Ini setahun. Yang jalan kaki setahun, ada yang naik motor NMAX waktu itu kalau tidak salah 8 bulan. Ada berbagai macam cara, itu sesuai dengan ayat Allah yang tadi disampaikan, wa azim bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Dari berbagai arah mereka datang, termasuk yang tadi dengan unta, dengan NMAX, atau dengan jalan kaki, atau dengan apa saja. Karena niat yang sudah kuat, dari Suwe, di mana mau. Ini saya sekarang beralih dengan Pak Haji Didi ini. Apa hikmah yang dari rukun haji sendiri dan perjalanan haji, dan pengalaman dari Pak Haji sendiri apa gitu? Jadi memang kalau tadi Ustaz Thohir menyebut ada Haji Abidin, ya, ada Haji Kosasi. Saya bilang jangan juga jadi Haji Tomat. Apa-apa? Nah, Haji Tomat itu berangkat tobat pulang kumat. Balik lagi di situ yang bilang. Itu temannya Iya. itu temannya Haji Togel. Pergian tempat pulangnya gelo. Alhamdulillah menjadinya pemirsa kayak gitu. Jadi saya setuju. Jadi memang haji itu kalau yang saya maknai adalah sebuah ritual, sebuah ibadah yang tidak hanya ibadah jiwa, tapi juga ibadah fisik. Ketika kita mau berangkat haji, fisik kita harus dipersiapkan kuat, karena itu memang perlu sekali fisik di sana itu. Dan begitu beratnya ibadah haji itu, kita harus berhimpit-himpitan, kita harus nggak tidur, ya. Kita harus kuat berjalan. Nah, ini bagian dari ibadah fisik kita juga. Nah, saya ada sebuah pengalaman yang memang saya sendiri nggak nyangka seperti itu. Jadi ketika tahun 2000 itu saya berniat memberangkatkan ibu saya haji. Karena ibu saya janda, yang saya sudah meninggal, saya minta tolong adiknya untuk mengantarkan. Jadi saya berangkatkan 2 orang, adiknya ibu saya dengan ibu saya berangkat haji. Saya nggak tahu saya harus berangkat haji juga. Ketika ibu saya sudah berangkat, kira-kira karena hajinya ini 40 hari kan, haji reguler. Setelah berangkat kurang lebih hampir 2 minggu, saya tiba-tiba dapat panggilan berangkat haji juga. Ini kita lihatin dari tatapan matanya Pak Haji ini berkaca-kaca. Pasti ada something di balik itu semuanya. Ya, saya nggak nyangka kok saya sudah memberangkatkan ibu saya, tiba-tiba saya dapat panggilan untuk berangkat haji. Waktu itu almarhum Pak Taufik Kemas itu nelfon saya, Mas mau berangkat haji nggak usah susah-susah, bayar aja 50%. Saya langsung bayar waktu itu, dan pada saat itu hanya persiapan hanya 5 hari saya berangkat haji. Plus, ya. Dan ketika saya sudah berhaji di sana, tentu begitu banyaknya manusia di sana, kita mengikuti semua syarat rukun haji, dan ketika tawaf, ketika wukuf, ya, itu sebuah peristiwa yang susah untuk sampai saya ceritakan ini. Waktu wukuf ini Ustaz, setelah kita dengar khutbah Arafah, ya, kemudian kita berdoa, setelah itu kan kita bebas tuh Ustaz, ya. Saya bilang sama mutawif saya, Dek, karena mutawif saya ini mahasiswa dari Kairo, ya, Al-Azhar. Dek, bisa antar saya nggak, Dek, ke tenda Indonesia? Bayangan saya waktu itu gampang gitu. Padahal saya dengar cerita yang namanya di Arafah itu orang kan ngumpulak tuh. Ya, semua jutaan orang di sana dan semuanya sama pakai baju putih, pakai ihram semua. Ya. Nggak ada yang bisa kita bedakan. Tapi karena
keinginan saya yang kuat, terus oke Pak, saya antar Pak. Saya nggak pernah membayangkan ternyata kemah saya itu, karena saya memang rombongan VIP waktu itu, dengan kemahnya Indonesia itu hanya jalannya sejalan aja lurus. Sebenarnya ya Pak. Iya, jadi lurus aja, nggak lama saya jalan itu kira-kira 2 kilo, ketemulah gerbang tenda Indonesia. Saya mau cari ibu saya, ya, yang sudah lebih dulu di sana sama adiknya. Baru saya masuk ke dalam perkemahan, ternyata di tenda pertama itu Termasuk ada. ibu saya ada di depannya situ. Ya, jadi Rahasia pribadi. Luar biasa. Saya bisa ketemu dengan mudah, dan itu sama sekali nggak nyangka. Bayangkan kita mencari orang jutaan yang semuanya pakai ihram putih semua, dan kita nggak tahu lagi di mana tinggalnya kan. Itu alhamdulillah bisa dimudahkan, bisa ketemu ibu saya juga. Ya saya nggak bisa gitu ya. Ya mungkin pengalaman luar biasa buat pemirsa semuanya. Jadi makna. Dan ada satu lagi pengalaman yang aneh tapi nyata. Ketika kita ngambil batu malam kita di Musdalifah ya, kan ngambil batu tuh, turun dari bus kita ngambil batu. Nah batu itu kan bercampur kan, ada macam-macamnya. Ya, ada macam-macam batu, termasuk ada kotoran kambing kan. Kalau kita nggak hati-hati ya. Makanya dipegang-pegang dulu. Kalau di sini kalau keras, kalau lebih berarti kayak ontai. Nah, pegang batu saya ambil lebih karena saya takut kurang kan gitu ya. Ternyata begitu saya itu umroh yang terakhir, batu saya itu sebetulnya sisa. Kan saya taruh tas di sini ya, sama dompet, sama semuanya ya, perlengkapan ya. buku pegangan kita lah ya, gitu ya. Wah, itu mental semua, keluar semua ya. Terbuka, maksud saya bukan keluar dari tas, terbuka karena saya nolong seorang ibu yang di situ kejepit, hampir keinjak-injak, keluar sekuat tenaga sampai bisa keluar dari kerumunan yang sedang lempar jumroh. Dan ketika saya sadar, waduh, dompet saya dicopet ini kan udah terbuka nih tasnya. Ternyata saya buka, dompet saya utuh, bukunya utuh, yang hilang cuma batu, yang sisa. Jadi batu yang sisa itu yang hilang, nggak ada. Itulah rahasia Allah. Nggak ada yang hilang barang saya. Harusnya Bapak Haji ada ya batu ya, harusnya ya? Harusnya batu itu ada dan katalog kan. Gitu. Nggak tahu juga. Pak Didi, selain tadi pengalaman yang begitu membahagiakan yang sangat mengharukan begitu, pengalaman kita kan sebagai seorang jamaah pasti kan pulang bawa apa aja itu rempong ya gitu. Dari pengalaman Pak Haji, Pak Ustadz mungkin ada ini apa yang mau dibawa dan sebagainya. Soalnya saya sendiri kemarin sebagai seorang jamaah umroh juga ternyata tuh di sana kita selain kita kemah ibadah dan lain sebagainya, kita lihatnya pertama datang ibadah karena Allah gitu. Yang kedua itu bawa oleh-oleh jam-jam dan sebagainya, itu rempong kita. Jadi apa Pak pengalaman di sana Pak Haji? Itu urusan oleh-oleh Pak Haji lebih. Ya Pak Haji mungkin yang lebih yang karena setiap tahun berangkat. Ya, saya itu kan bawa oleh-oleh karena begitu pulang kan banyak saudara, banyak tetangga yang nyicipi lah gitu, makanya ya biasanya agak banyak banget. Dan kita jadi saksinya. Jadi kalau beli kurma itu semua diborong. Masya Allah, karena beliau ingat dengan keluarga, ingat dengan tetangga. Seseorang yang egois kan dia pulang ya sudahlah, pulang aja. Dia nggak peduli dengan tetangga atau saudaranya. Padahal kalau bikin hanya buat sendiri, ngapain beli banyak-banyak? Ngapain berat-berat? Kalau kita bilang kan bagasinya cuma hanya cukup berapa 30 ya Pak ya. Lebih pastinya Pak, satu orang 30 pulang berapa 200 kilo. Mas Itu Eno, gimana? asal jangan ini di Tanah Abang ya. Tanah Abang ya, benar. Itu extension kalau gitu. Dan jangan bohong. Kalau bilang ini asli dari Arab nih. Arab mana? Arab Malu. Daripada Arab cemas ya. Ya,
selesai haji bohong. Coba yang tadi udah bagus mabrur dia berbohong. Masya Allah. Air zam-zam dicampur air panas. Perbincangan kita semakin panas. Kita berhenti sejenak, kita iklan terlebih dahulu. Ya. Jadi buat pemirsa semuanya di rumah maupun dimanapun berada, jangan lupa kita kan mau Lebaran nih Mbak Mila, kayak gitu ya. Jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah, yang ibu repot, yang ibu-ibu pekerja sosialita dan sebagainya, jangan repot-repot mau bikin kue dan sebagainya. Kita juga ada siapkan dari Wifis Kitchen. Ini homemade ya. Ini ada putri salju. Rasanya tuh enak banget. Pastinya sih membuat kita tuh kenyang juga ya. Iya, kenyang juga. Dan di sini juga ada kue keranjang. Ya, kue keranjang di nastar. Di sini memang bentuknya kayak keranjang, Mbak, kayak gitu. Terus di dalamnya ada nanas kayak gitu. Dan juga ada paket juga di sini, kita nggak usah sebutkan semuanya. Terus ada juga dari produk ini. Oke, ini kesukaan saya pemirsa. Jadi ini di sini ada dia lebih ke kejunya lebih banyak ya. 80% keju, 20% nanas atau 30% nanas dan 1%, 10% itu tepung. Jadi semuanya itu gitu. Yang penting buat ibu-ibu semuanya jangan lupa ibu nggak usah repot-repot mau kemana, juga bisa langsung bisa pesen di Flower Dish. Di sini juga bisa di @flowerdish.co.id dan ada WA-nya ya, ada WA dan juga ada Mas Eko ini juga ada di bawah ini ya pemirsa. Jadi di sini juga ada paket juga Mbak Mila, kayak gitu brownies dan sebagainya Mbak Mila ya. Di sini sangat sangat simple. Di sini juga berbagai bentuk dan macam bentuknya dan rasa gitu. Ada rasanya almond, ada coklat, ada banyak di sini. Dan juga hari ini kita disponsori oleh Habatek Busana dari Iden Channel. Di sini ada apa Mbak Mila? Ini ada Ada baju ya. Jadi buat teman-teman semuanya pemirsa di rumah dimanapun berada, sekarang Lebaran sebentar lagi, yang pastinya kita semuanya pakai baju baru. Ya, dan contohnya sebagai Ustaz juga. Iya, ini gimana? Maksudnya THR bentar lagi keluar, jangan lupa beli ini. Yang dipakai Ustaz untuk hari ini juga dari Habatek kayak gitu. Harga terjangkau, tapi nyaman ya. Kualitasnya Nyaman ya, Ustaz kayak gitu. Nyaman dan terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Karena sama oleh-oleh dari Saudi ya. Dari Saudi kayak gitu. Dari kami, saya Eko Mega Bintang. Dan saya Cemila. Pamit undur diri dari hadapan pemirsa semuanya. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara Siar Ramadan, marhaban ya Ramadan. خير الأنام والآل والصحب الكرام لبيك اللهم لبيك